Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 21 Februari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Iman Tanpa Ragu. Iman tanpa ragu, firman Tuhan terambil dalam Markus pasal yang kelima, ayat 27 sampai dengan ke-29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami diajarkan untuk memiliki iman yang tanpa ragu, iman percaya yang sepenuhnya terarah kepada Engkau dan kami hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, iman tanpa ragu. Iman dengan kepercayaan penuh itu dilakukan dan dimiliki oleh seorang wanita yang sudah mengalami sakit pendarahan sekian lama. Di dalam ayat 27 dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sebuah keyakinan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tidak perlu meminta persetujuan dulu karena dia punya keyakinan. Apa keyakinan yang dimiliki oleh wanita sakit pendarahan ini? Yang pertama, dia yakin bahwa orang yang akan dijamahnya itu adalah Tuhan Sang Juru Selamat yang punya kuasa. Yang kedua, wanita ini yakin bahwa selain punya kuasa, dia punya kasih yang akan mau memberikan apa yang terbaik untuk persoalan kehidupan manusia, khususnya untuk wanita ini yang mengalami sakit pendarahan sekian lama. Dari dua keyakinan itu, yang pertama, yakin bahwa Yesus adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Yang kedua, yakin bahwa Allah Yesus adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang akan mau memperhatikan seluruh persoalan hidup yang sedang dialaminya, khususnya sakit yang sedang dialaminya, yaitu pendarahan. Sehingga kalimat yang disebut, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Itulah yang disebut dengan iman tanpa ragu. Apa dampak daripada iman tanpa ragu? Ayat yang 29 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang itu berdesak-desak dekatmu. Dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan ini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada sebuah episode yang luar biasa yang terjadi di sini. Mengapa Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Apakah Yesus tidak maha tahu? Maka saya percaya Yesus maha tahu. Namun itu bertanya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menjawab, aku pun tidak tahu orang yang sedemikian banyak. Ada sebuah perbedaan yang sangat jelas antara murid-muridnya dengan perempuan yang sakit pendarahan ini. Apa perbedaannya? Perempuan yang sakit pendarahan ini mengenal Yesus jauh lebih dalam, lebih memahami daripada muridnya sendiri. Sewaktu Yesus bertanya kepada muridnya, siapa yang menjamah jubahku? Karena ada kuasa yang keluar, energi yang keluar dari diriku. Murid-murid berkata, aku juga tidak tahu. Padahal pertanyaan itu adalah pertanyaan yang harusnya murid-murid menjawab, Yesus, engkau adalah Allah yang maha tahu. Tidak perlu bertanya pun engkau tahu siapa yang menjamah engkau. Energi itu tersalur kemana? Engkau yang maha tahu. Haleluya, terpujilah engkau ya Tuhan. Maka seharusnya
Respon daripada murid-murid ada bersikap demikian. Namun kita melihat ada dua perbedaan yang sangat jauh antara murid-murid yang seakan-akan lebih dekat dengan Yesus, lebih tahu Yesus, belajar kebenaran dari Yesus, dengan perempuan yang sakit pendarahan yang mungkin tidak pernah bertemu dengan Yesus sama sekali, hanya mendengar kabar siapa Yesus, namun punya iman tanpa ragu yang sepenuhnya. Namun orang yang dekat dengan Yesus, yang berlama-lama dengan Yesus, bahkan mendapatkan pengajaran, tidak serta-merta dia punya iman percaya. Tidak serta-merta bahwa murid-muridnya mengenal Tuhannya, Juru Selamatnya, yaitu Tuhan Yesus, secara mendalam. Tidak mengenalnya. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, bagaimana kita punya iman yang tanpa ragu? Rupanya bukan yang menentukan, bukan seberapa lama kita bersama dengan Yesus, seberapa banyak firman yang kita dengar, seberapa banyak ibadah yang kita kunjungi, seberapa banyak pembinaan-pembinaan rohani yang pernah kita dapatkan, mungkin dengan berbagai macam sertifikat yang diraih. Karena iman berbicara tentang sebuah hubungan yang mendalam, mengenal Yesus secara mendalam, tidak hanya di otak, tapi melebur dalam dirinya sebuah keyakinan bahwa Tuhan beserta. Kalau Tuhan mau bekerja, kalau Tuhan mau berkarya, kalau Tuhan mau menyembuhkan, kalau Tuhan mau memberkati, kalau Tuhan mau menolong, kalau Tuhan mau melakukan segala perkara, maka itu adalah ya, benar dan amin, dan akan terjadi. Apa kait mengait sahabat seperjalanan dengan hidup kita? Apakah kita seperti ibu yang sakit pendarahan ini, yang punya iman tanpa ragu? Atau seperti murid-murid yang sudah bersama dengan Yesus sekian lama masih belum mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya? Imannya adalah iman di dalam kognitif. Imannya adalah iman yang belum menyatu di dalam dirinya. Imannya masih iman yang memakai pertimbangan-pertimbangan manusia, perincian-perincian perhitungan matematika dunia yang dimiliki oleh murid-muridnya. Tetapi wanita yang sakit pendarahan ini tidak seperti demikian. Dia punya iman yang sepenuh-penuhnya kepada Yesus. Punya pemahaman mendalam bahwa Yesus Maha Tahu, bahwa Yesus adalah Maha Kuasa, dan Yesus Maha Kasih, Yesus Maha Peduli. Pemahaman daripada sifat-sifat inilah yang kemudian menjadi terungkap di dalam sebuah keyakinan. Kalau aku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan itu yang terjadi. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Sahabat seperjalanan, apa persoalan yang sedang kita hadapi? Apakah kita menghadapi sakit penyakit? Apakah kita sedang menghadapi kondisi ekonomi? Kita sedang menghadapi kesulitan masalah rumah tangga? Kita sedang menghadapi kecemasan? Atau kita sedang menghadapi berbagai macam luka batin? Kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran? Semuanya adalah sebetulnya penyakit-penyakit kehidupan yang tidak selalu berkait-mait dengan penyakit fisik. Tapi Allah akan berkata sebagaimana yang firman Tuhan katakan, engkau akan sembuh tatkala engkau punya iman yang tanpa ragu, dan itu dimiliki oleh wanita yang sakit pendarahan ini. Mari kita belajar beriman tanpa ragu, mempercayai seluruh persoalan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur kami sudah belajar tentang iman tanpa ragu daripada seorang wanita yang sakit pendarahan ini. Berkati kami supaya kami memiliki iman seperti demikian. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, milikilah iman yang tanpa ragu.